Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 548. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Ariel mengatakan ini, Supriyadi tiba-tiba tersadar. Memang, sekarang dia memiliki modal untuk bersaing dengan Andre. Bagaimana Andre tidak bisa berbuat apa-apa? Kemundurannya di atas ring sudah menunjukkan ketakutannya pada Ariel. Hanya ketika Ariel meninggal barulah dia bisa menghilangkan ancaman ini. Aku akan memberitahu kakek sekarang, kata Supriyadi. Tidak ada gunanya jika kamu pergi. Ariel dengan cepat menghentikan Supriyadi, yang dengan serius curiga bahwa Supriyadi kembali ke keluarganya. IQ-nya diturunkan. Apa gunanya menghadap kakeknya tanpa bukti? Bukan karena IQ Supriyadi akan menjadi lebih rendah ketika dia kembali ke keluarga, tetapi dia akan bingung jika dia peduli. Dia tidak bisa memiliki terlalu banyak ruang untuk berpikir. Lagi pula, ini adalah pertarungan untuk posisi patriark masa depan. Dan sebagai pemain dalam permainan, Supriyadi secara alami tidak dapat melakukannya perlakukan dengan hati yang normal. Bagaimana bisa sia-sia? Aku akan beritahu kakek bahwa dia adalah pembunuhnya. Dan dia secara alami akan membiarkanmu pergi dan menghukumnya, kata Supriyadi. Oh, Ariel berkata dengan ringan. Bukti apa yang kamu miliki? Jika Muklis memintamu untuk memberikan bukti, apa yang akan kamu tunjukkan padanya? Apakah Muklis akan mempercayaimu hanya dengan beberapa kata? Benarkah status Andre di hatinya jauh lebih tinggi darimu? Supriyadi langsung tenang. Ya, tanpa bukti. Bagaimana kakek bisa mempercayaiku dengan begitu mudah? Begitu dia tidak dapat memberikan bukti untuk bersaksi melawan Andre, dia bahkan akan difitnah dengan jahat oleh kakeknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita tidak melakukan apa-apa? Supriyadi bertanya. Ariel menarik napas dalam-dalam. Tidak ada orang yang bisa membuktikannya untukku. Si idiot itu menyaksikan semuanya. Dia seharusnya menjadi saksi yang sangat baik. Ada orang yang keterbelakangan mental di keluarga Muklis. Siapa itu? Ariel bertanya. Idiot. Supriyadi berpikir sejenak sebelum berkata. Apakah Samuel? Aku tidak tahu namanya. Tapi seharusnya hanya ada satu orang idiot di seluruh keluarga Muklis, kata Ariel. Jika kamu tidak menyebut orang ini, aku hampir melupakannya. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut dia? Supriyadi bingung. Samuel dan dia adalah generasi yang sama. Tetapi dia menjadi bodoh ketika dia masih sangat muda. Karena dia salah. Ancaman kepada siapapun. Begitu banyak orang di keluarga Muklis hampir melupakannya. Dia menyaksikan konflik antara aku dan bocah kecil itu, kata Ariel. Supriyadi tidak bisa membantu tetapi menatap Ariel tanpa daya, dan berkata, kamu tidak ingin orang bodoh bersaksi untukmu, bukan? Bagaimana mungkin ada orang yang percaya apa yang dikatakan orang bodoh itu? Ariel ragu sejenak, dan berkata, bagaimana jika dia tidak bodoh? Bagaimana mungkin? Supriyadi menegaskan tanpa berpikir. Dia menjadi bodoh ketika dia masih sangat muda. Dan dia bodoh selama bertahun-tahun. Bagaimana tidak? Mengapa dia menjadi idiot? Dan kapan dia menjadi idiot? Ariel bertanya. Dia telah melihat ekspresi Samuel berubah. Ini sama sekali bukan reaksi bodoh. Intuisinya memberitahu Ariel bahwa tebakannya pasti tidak salah. Supriyadi mengerutkan kening dan ingin membicarakannya. Masalah ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Tetapi dia samar-samar ingat bahwa ketika Samuel menjadi idiot, sepertinya ketika ibunya meninggal, beberapa orang mengira dia menjadi idiot karena kesedihan yang berlebihan, dan beberapa orang mengatakan itu karena dia. Dan dia sakit parah. Tapi alasannya tidak penting. Yang penting dia menjadi idiot. Menurut ingatannya yang samar, Supriyadi memberitahu Ariel apa yang terjadi saat itu. Ariel mengerutkan kening. Ibu Samuel meninggal dengan sangat tidak bisa dijelaskan.
Bahkan hari ini, dia belum menemukan kebenarannya. Namun, dia mendengar banyak hal aneh dalam kata-kata Supriyadi. Apakah ibu Samuel dibunuh? Dan Samuel menyaksikan kejadian itu dengan matanya sendiri. Jadi dia harus berpura-pura bodoh untuk menyelamatkan hidupnya. Berapa banyak istri ayahmu? Mau tidak mau Ariel bertanya. Kakek saya memiliki beberapa anak laki-laki. Dan setiap anak laki-laki memiliki banyak perempuan. Tanggung jawab mereka adalah membesarkan generasi penerus keluarga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah mesin reproduksi. Jadi tidak ada istri sejati. Kata Supriyadi. Ariel menghela nafas. Bangsawan top seperti ini benar-benar kacau. Mereka benar-benar memperlakukan wanita sebagai mesin reproduksi. Apa gunanya memiliki begitu banyak anak? Apakah hanya untuk memperkuat keluarga? Ariel bingung. Supriyadi menggelengkan kepalanya. Dijelaskan, keinginan terbesar kakek adalah memasuki level teratas yang sebenarnya di dunia ini. Jadi dia membutuhkan banyak keturunan dan memilih beberapa orang berbakat dari mereka. Sejujurnya, Anda hanyalah pion di papan catur kakek itu saja. Dan ada banyak bidak catur sepertimu. Tapi sayang sekali 99% dari mereka tidak memenuhi syarat untuk berjalan di depan kakek. Hati Ariel tenggelam. Bidak catur Muklis. Itu juga berarti dia memang memiliki hubungan darah tertentu dengan keluarga Muklis. Karena karakter Muklis, jika dia tidak memiliki hubungan darah, dia mungkin tidak akan digunakan kembali olehnya. Siapa Sari dari keluarga Muklis? Ariel bertanya dengan suara berat. Saya tidak tahu banyak tentang generasi sebelumnya. Tetapi jika yang saya dengar benar, mereka seharusnya adalah sepupu, kata Supriyadi. Ariel menarik napas dalam-dalam, dan kabut besar muncul di hatinya. Sari memiliki status yang luar biasa. Mengapa dia menikah dengan Raditya? Ketika dia berada di pusat bumi, Raditya berkata dia akan menceritakan sebuah kisah kepadanya. Mungkin cerita ini bisa menyelesaikan semua keraguan. Mungkin, bukan hanya dia, tetapi juga Raditya, dan bahkan seluruh keluarga Wibowo. Mungkin merupakan pion Muklis. Kamu biarkan Samuel datang menemuiku, kata Ariel. Apakah kamu yakin ingin menaruh harapanmu pada orang idiot? Tanya Supriyadi. Ariel mengangguk, tidak berbicara. Muklis adalah orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya di kota. Tetapi Ariel memiliki intuisi bahwa orang bernama Samuel mungkin adalah orang yang paling dekat dengan Muklis. Idiot di mata semua orang. Bukankah ini penyamaran terbaik? Namun dia tidak meninggalkan rumah Muklis, yang membuat Ariel sangat penasaran dengan tujuannya. Di kamar, Andre tidak menyangka kakek tidak membunuhnya secara langsung. Dan melihat dia sepertinya sudah menebak bahwa aku membunuhnya, kata Andre dengan gigi terkatup. Hasil seperti itu tidak sesuai harapannya. Sekarang dia telah membunuh orang, dan Ariel tidak mati. Hal ini akan menjadi bom waktu di sekelilingnya. Begitu kebenaran terungkap, semua usahanya mungkin akan sia-sia. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Kata Anwar. Jika itu memungkinkan, Andre pasti akan membunuh Ariel tanpa ragu. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Karena Muklis hanya mengurung Ariel. Itu berarti Muklis sendiri tidak ingin Ariel mati. Kakek menyukai kekuatannya sekarang. Hidupnya lebih penting daripada bocah itu. Jika aku membunuhnya sekarang, aku tidak bisa menghilangkannya. Selain itu, ruang bawah tanah memiliki pengawasan 24 jam. Dan tata letak pengawasannya adalah juga sangat penting. Hanya kakek yang tahu. Kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali, kata Andre. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tanya Anwar. Andre mengertakkan gigi dan berkata, kamu sebaiknya berdoa agar kekuatanmu dapat disukai oleh orang-orang di level itu. Hanya dengan cara ini Ariel tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan nilainya. Akan lebih mudah untuk membunuhnya pada saat itu. Saya yakin kakek tidak akan pernah mengambilnya. Dia menjadi pertimbangan hidup dan mati. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kata Anwar dengan kepala tertunduk. Di ruang bawah tanah, ketika Supriyadi membawa Samuel kepadanya, Supriyadi pergi. Namun, sepertinya hanya ada 2 orang di dalam Dungeon. Tapi saat ini masih ada sepasang mata yang menatap mereka dalam kegelapan. Kamu sudah bertingkah bodoh selama bertahun-tahun,
Kamu lelah, kata Ariel kepada Samuel. Samuel tampaknya sangat menyukai lumpur, dan dia memegangnya di tangannya kapan saja untuk mencengkram. Saat ini dia hanya duduk di tanah dan bermain dengan lumpur. Selama bertahun-tahun, kamu seharusnya memakan makanan ini. Tetapi ada banyak elemen jejak di dalam tanah, yang dapat dianggap sebagai pelengkap nutrisimu. Ariel, yang tidak mendapat tanggapan, melanjutkan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Samuel masih tidak menanggapi Ariel, seolah dia tidak mendengar apapun. Saat ini, Ariel berdiri dan melanjutkan, melihat ibumu dibunuh dengan matamu sendiri. Kamu merasa sangat sakit, kan? Bersambung.